Manusia di balik benteng sekokoh apapun, bahkan meriam, peluru berkelas apapun tidak bisa menembusnya, tetapi yang namanya kematian pasti akan menghampirinya. Walaupun dia sembunyi dimanapun, pasti yang namanya kematian akan menghampirinya. Dan kematian tidak, ibaratnya tidak nggak gagas. Dia itu mau soleh, mau lagi beramal, mau bermaksiat, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, mati itu pasti akan menghampirinya. Ya seumpamanya kalau malaikat, gimana? Ibaratnya itu, kamu besok mau dicabut nyawanya, kamu persiapan ya, beramal soleh, bersuci. Tidak ada persiapan. Mati pasti akan menjemputnya, pasti akan menghampirinya. Masya Allah. Dan manusia ketika diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan nggak tahu nih dalam keadaan apa gitu. Makanya Allah menegaskan di sini bahwa kita harus senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nggak tahu tadi matinya kapan, hari apa, jam berapa, menit berapa, detik berapa, di mana, dalam keadaan apa, kan kita nggak tahu. Maka persiapkanlah amal-amal kalian. Karena ya cuma amal ini, semua keluarga, harta, benda, tahta dan sebagainya meninggalkannya kecuali satu, amalannya. Hanya amalan inilah yang menemaninya ketika di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila manusia mati, maka terputuslah seluruh amalannya. Iya benar, karena mati terbujur kaku, tidak bisa bergerak. Jangankah kok menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, geleng-geleng, nggak bisa. Menggerakkan kelingking saja tidak bisa. Jangankan menggerakkan kelingking, bernafas, berkedip yang mudah saja tidak bisa. Maka terputuslah seluruh amalannya, memang terputus. Karena tidak bisa melakukan amalan lagi. Dia tidak bisa pergi ke kamar mandi untuk wudhu, pergi ke masjid untuk sholat, baca Al-Quran. Tidak bisa karena sudah terbujur kaku dan terbungkus. Dan dia dimasukkan ke liang lahat, dikubur, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali amalannya gitu. Inqata amal, terputuslah seluruh amalannya. Ila min salasin, kecuali 3 perkara. Masya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat maha pemurah sekali. Bagaimana manusia ini tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana, tetapi amalannya ini senantiasa mengalir gitu. Masya Allah. Yang pertama, sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah. Contohnya nih, ada pembangunan masjid, umpamanya masjid yang sangat megah. Kita dimintai donatur, kita dimintai infak. Ini mas, untuk pembangunan masjid mas, seikhlasnya mas, kita masukkan itu uang. Ketika masjid itu sudah jadi, dibangun dengan bagus, dengan megah, dan di dalamnya nanti dipakai untuk sholat, untuk ngaji, untuk taklim dan sebagainya, amalan-amalan positif yang lainnya. Ketika bapak yang infak tadi, yang memberikan donatur untuk masjid tadi, itu meninggal dunia, maka amalannya itu masih senantiasa mengalir karena berkat apa? Sedekah jariyah yang diberikan untuk pembangunan masjid tadi. Masya Allah, sudah mati amalan masih mengalir. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan anak-anak kita, ini kan untuk kedua orang tua guys, mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Quran, A, Ba, Ta, Saja, gitu seterusnya, mengajarkan Al-Fatihah. Dan ketika Al-Fatihah ini nanti diamalkan oleh anaknya, ketika anaknya mau sekolah, membaca surat
Al-Fatihah. Ketika anaknya mau ngaji diawali dengan baca Al-Fatihah. Ketika anaknya mau taklim diawali dengan baca Al-Fatihah. Dan ketika sholat itu kan pasti ada surat Al-Fatihahnya. Ketika kedua orang tua tadi meninggal dunia, amalannya senantiasa mengalir. Terus mengalir karena anak tadi mengamalkan apa yang diajarkan kedua orang tua tadi. Belum lagi anaknya tadi mengajarkan kepada anaknya lagi. Lebih tepatnya cucunya yang mengajarkan tadi. Kan tadi ada bapak ibu mengajarkan anaknya, dan anaknya ini punya anak, diajarkan lagi. Mbahnya ini yang meninggal ini, insya Allah masih dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya masih mengalir terus, padahal mbahnya sudah meninggal dunia, diterbujur ke aku, dipendem lagi. Tapi amalannya masih senantiasa mengalir. Yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak soleh ini ketika orang tuanya masih hidup, dia mengajarkan kepada anaknya untuk doa kedua orang tua, untuk mendoakan keselamatan bagi orang tuanya. Insya Allah nanti ketika orang tuanya meninggal dunia, pahala orang tuanya tadi masih senantiasa mengalir apabila anak tadi mengamalkan amalan yang diajarkan orang tua kepadanya. Masya Allah, indahnya Islam. Sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah tahu kita akan mati, ajal pasti akan menjemput kita kapan, di mana. Dalam keadaan nggak tahu, maka perbanyaklah amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah itu akan menyempurnakan balasannya itu di hari kiamat. Manusia sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya manusia dengan hewan itu apa? Kalau manusia dikasih otak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan juga dikasih otak, tapi manusia dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa berpikir, agar bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Oh, saya mau meninggal dunia, balasan saya itu pasti, amalan saya di dunia pasti akan dibalas di hari akhir, di yaumul qiyamah. Saya harus beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar balasannya itu juga baik gitu. Seumpamanya kita memberi kepada seseorang, pasti orang itu juga memberi kepada kita. Apabila kita mengejek seseorang, pasti orang tadi juga akan mengejek kita, bahkan bukan hanya mengejek, ditambah dengan pukulan. Dan ini manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu agar bisa memilih, oh aku harus mempersiapkan amalan kebaikan. Agar apa? Balasan di yaumul akhir nanti juga baik, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berbuat kebaikan pasti akan mendapat ganjaran yang baik. Dan Allah akan menyempurnakan balasannya itu di akhirat, di yaumul qiyamah, ingat ya. Contohnya gini, semuanya kita mau berangkat kerja, kita sudah ditunggu bos nih, udah mau telat. Kok kita melihat ada mbah-mbah dorong becak panas-panas sendirian di jalan nanjak seperti ini, kita merasa kasihan, kita pinggirkan sepeda motor kita bantu si mbah ini. Ayo mbah, saya tolong mbah. Oh iya nak, makasih ya nak ya. Ditolong itu mbahnya. Yang didapatkan pemuda di dunia itu apa? Capek, panas, iya betul. Marah-marah, dapat marah dari bos, iya karena telat. Itu kalau orang mikirnya, ini nggak ada balasannya, aku berbuat kebaikan nggak ada balasannya. Buktinya saya cuma dapat capek, saya cuma dapat panas, dapat marah dari bos, gaji dipotong, nggak ada balasannya sama sekali. Tapi ingat, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah akan menyempurnakan balasannya itu di yaumul qiyamah. Ini kamu dulu yang pernah bantu bapak-bapak atau simbah-simbah yang mendorong becak itu, Allah akan menyempurnakan itu kan amalan kebaikan. Allah akan memberikan ganjaran sesuai amalan yang dia lakukan di dunia tadi. Seumpamanya misalnya lagi kita bekerja dari pagi sampai pagi lagi, pagi siang istirahat, kerja lagi sampai sore istirahat,
kerja lagi sampai malam, istirahat bentar, kerja lagi sampai pagi, capek betul. Dan seumpamanya diberi gaji sehari 300.000, seumpamanya dia pulang dari kerjaannya, dia mampir ke warung makan. Nah, di warung makan tersebut ada seorang peminta-minta, Pak, tolong Pak, saya seharian belum makan Pak, atau Pak, tolong Pak, saya 2 hari belum makan Pak, tolong kasihkan saya Pak. Uangnya ini dikasihkan kepada pengemis. Belum datang pengemis-pengemis yang lainnya, belum datang orang yang minta kepada bapaknya. Bapaknya kasih, uangnya habis. Dia dapat apa? Capek doang. Iya betul. Di dunia dia dapat capek. Karena apa? Wong kerja dari pagi sampai pagi, hasilnya untuk biaya orang, untuk ngasih makan orang. Dapatnya cuma capek. Itu kalau pikiran kita hanya sekedar dunia. Tapi kalau orientasinya akhirat dan diingat-ingat bahwa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan kusempurnakan balasannya ini di hari kiamat gitu. Ini balasanmu dulu yang telah memberikan makanan kepada bapak-bapak yang meminta makanan kepadamu. Allah sempurnakan itu. Allah sempurnakan pahala yang apa? Bantuan tadi kan dia memberikan bantuan. Allah balas langsung di hari kiamat kelak, yang Allah akan menghadiahkannya kepada orang yang membantu tadi jannah. Itu yang kebaikan. Kalau yang keburukan, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam, pagi, siang lagi, malam, begitu terus dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan matinya dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, itu Allah Subhanahu wa taala juga akan menyempurnakan balasannya di hari kiamat. Allah akan memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah akan menyempurnakan balasannya di hari kiamat. Yang baik akan mendapatkan baik, yang buruk akan mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik mendapatkan jannah, yang buruk mendapatkan ganjaran nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, ayatnya selanjutnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia termasuk orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Seberuntung-beruntungnya orang, yaitu di akhir hayatnya dia masuk ke dalam surganya Allah SWT. Sesukses-suksesnya orang, sukses itu gimana? Ketika kita mendapatkan uang banyak ya, biasanya kan orientasi orang berbeda-beda ya. Ketika kita mendapatkan uang banyak, ketika kita mendapatkan gelar, ketika kita mendapatkan juara, oh ini aku sudah sukses, ini aku sudah menang, ini aku sudah juara. Tapi apa Allah menjelaskan, menegaskan di dalam Quran surat Ali Imran ini, sesukses-suksesnya kesuksesan, seberuntung-beruntungnya keberuntungan itu, yaitu berada di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia kekal di dalamnya, dijamu oleh tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala di sana. Dia diberikan Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta, Allah akan memberikannya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dia sangat beruntung sekali. Biasanya kan kalau jual beli itu ada untung, ada ruginya. Lah ini sebesar-besar keberuntungan itu ada di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan apa aja tuh yang kita minta ketika kita sudah di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, kekal di sana. Kita mau minta apa aja kepada Allah, Allah pasti akan memberikannya. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Amin. Yang selanjutnya yaitu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain dan tidak bukan hanyalah tipu daya, kesenangan yang menipu. Sudah hidup di dunia itu pol-pol berapa tahun? Umat Nabi Muhammad kan 60 tahun ya pol-pol.
itu kan cuma sebentar banget, ibarat mampir ngombe ya orang Jawa tadi kan sebentar, sudah sebentar dan menipu lagi. Kita selalu digiring kepada kemaksiatan oleh dunia. Kita dihidangkan dengan hingar-bingar dunia yang sangat indah katanya di situ, yang sangat bagus. Kita lihat kanan, ada pemandangan yang sangat indah, kita ke sana. Kita lihat kiri, ada pemandangan yang sangat indah lagi. Kita lurus di depan mata kita, ada pemandangan yang sangat indah. Padahal itu semua hanya menipu. Bahwa kesenangan di dunia itu hanyalah tipu daya. Kalau saya boleh mempermisalkan seperti ini, ada seorang bapak-bapak dan juga pemuda. Bapak-bapak ini ingin sekali mutiara yang ada di dasar laut. Perumpamaannya ini, sang pemuda tadi diberikan tugas oleh bapak tadi. Nak, tolong carikan bapak sebuah mutiara di dasar laut. Pak, dasar laut itu dalam, Pak. Saya nggak mau. Ada hadiahnya nggak? Iya, Nak. Kamu mau minta apa aja, bapak kasih. Gitu. Langsung sang pemuda tadi semangat. Benar, Pak. Iya, beneran. Ya udah. Langsung sang pemuda tadi prepare, persiapan untuk mencari apa? Mutiara. Ingat loh, Nak, apa tadi? Mutiara, Pak. Ya, mutiara. Jangan yang lain ya. Ya, Pak, pokoknya fokus mutiara. Bapaknya bilang, iya, Pak, iya, Pak. Sudah disiapkan tuh seluruh oksigennya, peralatannya gitu. Lalu sang pemuda tadi masuk ke dalam laut. Masuknya, dia renang. Dia nyelam. Sampai di tengah-tengah laut. Di tengah-tengah kan renang tuh. Sebelum nyampe ke dasar laut, sebelum nyampe ke dapat mutiara tersebut, sang pemuda tadi tergoda dengan Masya Allah indah banget ini. Di tengah-tengah laut udah kayak gini, ada banyak sekali ikan-ikan di situ. Bermacam-macam ikan dia temui di situ. Dia renang ke sana kemari, dia ikuti segerombolan ikan yang cantik, yang indah. Warnanya bagus. Saya nak menuju ke sana dulu. Dia tuju, dia renang bersama ikan-ikan sampai dia itu megang ikan-ikan. Dia senang renang ke sana kemari. Padahal tujuannya tadi apa ya? Mutiara. Dia lupa bahwa tujuan utama dia ditugaskan bapak tadi untuk mencari mutiara, bukan berenang dengan ikan-ikan hias yang ada di lautan. Tapi dia apa? Tergoda. Dia tertarik dengan keindahan ikan-ikan tadi. Dia renang ke sana kemari. Terus akhirnya dia baru ingat, dia baru sadar. Oh iya, saya ini mau nyari mutiara ya di sini. Langsung sang pemuda tadi nyelam lagi agak dalam susu. Mana ini kok nggak dapat. Akhirnya oksigen yang digendong sang pemuda tadi, yang dibawa sang pemuda tadi habis. Sang pemuda buru-buru naik, akhirnya nggak kesampaian. Lalu sang pemuda tadi mati. Apa yang didapatkan pemuda tadi? Apakah hadiah dari bapak yang dia minta uang triliunan seumpamanya, atau miliaran atau triliunan, mobil mewah, rumah mewah? Tidak, mutiaranya saja dia tidak mendapatkannya. Apalagi hadiah dari bapak tersebut. Yang didapatkan apa? Hanya kesenangan itu, berenang dengan ikan-ikan kecil, renang dengan ikan-ikan yang sangat indah, renang dengan ikan-ikan yang bermacam-macam bentuknya. Dia tidak mendapatkan hadiah dari bapak. Mutiaranya saja dia tidak mendapatkannya, kok mau minta hadiah dari bapak, kan nggak bisa. Begitu juga dengan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ingat, ibadah kepadaku. Hingar-bingar dunia, keindahan-keindahan dunia, tipu daya dunia, biarkan. Fokus satu, apa itu? Ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ganjarannya surga, surga yang paling tinggi, dan surga-surga yang lainnya udah Allah berikan di buku petunjuk, yaitu Al-Quran, Hudalinnas, petunjuk bagi manusia. Udah Allah kabarkan di situ bahwa kamu hidup prinsipnya itu harus beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Ibadah seluruh jin dan manusia itu tidak diciptakan Allah kecuali hanya untuk apa? Satu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pernah melihatnya, kok manusia berjuang di jalan kebenaran, dia apa itu namanya, sakit-sakit gitu. Dan di ayat ini kan tadi di dalam kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan disempurnakannya balasan di hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ayat ini menurut ahli-ahli tafsir, dan di sini menurut ahli tafsir dan ditegaskan oleh Ibnu Jarir, bahwa ayat ini saya ambil dari tafsirannya Profesor Dr. Buya Hamka di tafsir yang bernama Tafsir Al-Azhar. Itu bahwasanya ayat ini turun sebagai obat penawar Nabi ketika pasang surut perjuangan menegakkan agama ini. Di awal surat ditegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Di akhir surat bahwa kesenangan dunia, kehidupan dunia itu hanyalah tipu daya, agar kita itu berjuangi, oh iya balasan kita itu nanti ada di akhirat. Kita sakit-sakit di dunia, kita berjuang berletih-letih di dunia, oh iya balasan kita itu pasti akan mati, dan balasan kita akan disempurnakan di hari kiamat. Jika kita baik maka balasannya akan baik pula. Banyak sekali orang yang buruk, mohon maaf, orang yang berada di jalan yang salah, tetapi dia itu sukses gitu, dia itu hidupnya kelihatannya itu enak, mewah gitu. Dan perjuangan Islam, menegakkan ajaran Islam itu ibaratnya itu bersakit-sakit dahulu gitu. Kok gini ya, kok ibaratnya sakit-sakit terus, banyak rintangan, banyak sekali hadangan yang harus dia lalui. Kadang gagal, nanti mencoba bangkit lagi. Karena apa? Itu tadi, Allah akan menyempurnakan balasan kebaikan di akhirat, dan Allah juga akan membalas orang yang berbuat baik itu nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan-golongan yang istiqomah dalam beribadah. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi golongan-golongan ahlul jannah. Kita tidak hanya bertatap muka di online saja, tetapi semoga Allah kelak mengumpulkan kita semuanya di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima seluruh amalan kebaikan kita, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.